Alhamdulillah. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin amal anama nawala jalla man sarafa alwujuda binuri ghamara alghawna bahjatan wa jamala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin takfiru bihad dunub wa tusibul qulub wa tantakabal usub wa talana bihas su'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini di dalam Al-Fursatus Saminah, dalam kesempatan yang berharga, kesempatan emas yang dihadiri para habaib, para duriyah Nabi yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para alim ulama, para pewaris Nabi, para kiai, para ajengan, para sepuh, dan kepada para tetamu kita Al-Habib Fahmi Al-Haddad, Al-Habib Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Zaki, Al-Habib Hasan Al-Attas, Al-Habib Syafiq As-Segaf, dan kepada habaib yang namanya belum disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fikir kepada antum semua, dan khusus wabil khusus kepada sahibul majalis Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Muttalib Al-Attas. Kita doakan bersama para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita diberikan sehat dan panjang umur, diberkahkan dalam dakwahnya, dimurahkan rezekinya, disampaikan hajatnya, dikabulkan doanya, dimudahkan urusannya. Tidak ada lain, semuanya dengan berkat Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad. Dan kepada hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niat hadir majelis maulid, mudah-mudahan Allah SWT angkat segala kesulitan, angkat segala kegalauan, angkat segala kesedihan, angkat segala kesusahan dengan berkatnya majelis maulid Nabiyina wa Maulana Muhammad. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menggambarkan, masih kama mazma'ul maulid tuzallil qulub. Tidak ada yang lebih indah perkumpulan kecuali perkumpulan maulid Nabi. Perkumpulan maulid Nabi adalah perkumpulan yang paling indah, yang di situ diangkat segala kesulitan, diangkat segala kegundahan, diangkat segala kegalauan, diangkat segala kesusahan, diangkat segala kerisauan. Karena para sahabat-sahabat Rasulullah jauh dari kegalauan, jauh dari kerisauan, jauh dari kegundahan, jauh dari kesulitan, jauh dari kekacauan. Karena mereka ketahui dan mereka yakini, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tidak ada lain, insya Allah di hati kita ada Rasulullah. Ketika ada Rasulullah di hati kita, maka selesai sudah semua masalah. Ya, semua masalah selesai menjadi kebaikan, keburukan menjadi kebaikan. Ya, keburukan menjadi kebaikan. Sebagaimana kita lihat para ulama-ulama kita, para leluhur-leluhur kita, para orang-orang tua kita, mereka bawa Nabi Muhammad di rumah mereka. Mereka bawa Nabi Muhammad di dalam hati mereka. Mereka bawa Nabi Muhammad di dalam hati anak-anak mereka. Mereka bawa Nabi Muhammad di kampung mereka. Orang-orang tua dulu, mereka cuma jualan minyak tanah, bisa nyekolahkan, bisa nguliahkan 7 anaknya untuk masuk kuliah. Sampai bisa bangun masjid. Ini ada orang di pesawahan, ya, jualan minyak wangi, jualan minyak tanah, tapi dia bisa bangun masjid. Dia bisa bangun masjid, diajarkan anak-anaknya, ya, anaknya jadi anak yang soleh, nggak ngegoda sama orang tuanya. Ada orang nanya sama saya, punya guru, ya,
sama saya punya guru. Kebahagiaan itu haknya siapa? Apakah cuma hak-hak orang yang punya harta? Apakah hak-hak orang punya kendaraan? Apakah hak-hak yang punya orang punya rumah mewah? Berarti orang-orang yang mereka tukang, yang mereka cuma punya penghasilan sedikit nggak berhak bahagia. Akhirnya setelah itu diajukan, saya nggak nyampe selesai, saya pulang lewat mau acara, kebetulan lewat rumahnya salah satu tukang beca yang penghasilannya cuma 30.000 satu hari. Ya, ketika saya lewat di rumah itu lagi baca Ratib Al-Haddad, satu rumah lagi baca Ratib Al-Haddad, anaknya, bininya, keluarganya. Subhanallah, lagi baca Ratib Al-Haddad. Setelah saya sampai di tempat acara, ya, mereka habis ratib mungkin jalan hadir acara. Ketika saya pulang lagi, nggak taunya mereka lagi sama-sama dengerin cerita bapaknya tentang Nabi Muhammad sambil ketawa-ketawa sampai anak-anaknya tertidur. Ternyata kebahagiaan itu didapat oleh orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad. Bahtukum bin Nabi, ya. Orang-orang beruntung yang mereka bahkan Nabi-Nabi, orang-orang beruntung yang mereka ada Nabi Muhammad di hati mereka. Ya, hati anak-anak mereka ada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis maulid ini adalah majelis yang menjadi sarana penyambung, ya, penyambung daripada hubungan kita dengan Rasulullah. Sholatan yatasillu biha ruhul musalli alaihi. Ya, kita baca sholawat, ya. Ini untuk nyambungin, ya, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aulan nas biyaumal qiyamah, ya, aksar katsir as-salatu alaiya," ya, yang mereka banyak memperbanyak baca sholawat, ya, yang mereka banyak baca sholawat sama Rasulullah. Nanti ketika ada barisan mana orang ahli haji, ya, orang ahli haji berjejer semuanya. Ya, ini bingung nih, ya, berjejer semuanya satu soft. Ya, dilihat mana yang paling banyak sholawatnya yang haji ini. Ayo maju ke depan. Mana ahli puasa, mana ahli zakat, mana ahli ini. Ya, untuk mengutamakannya mereka ditanya mana yang paling banyak sholawat ya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Imam Suyuti mengatakan innama dohalul khair bibarkah Sayyidina Muhammad. Ya, nggak ada kebaikan, ya, semua kebaikan surga manusia kita semua, ya, diciptakan kebaikan semua itu dengan berkat siapa? Dengan berkat Nabi kita Muhammad. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, nggak bakalan diciptakan langit, bumi, surga, kita manusia, ya, nggak bakalan diciptakan kalau bukan karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita jadi umatnya Rasulullah. Sampai Nabi Musa ketika di Aras ada tulisan, ada satu umat yang mereka mengerjakan sholat 5 waktu diampuni dosanya. Nabi Musa minta, ya Allah jadi ini umat saya. Ya, jadi ini umatku, jadikan umatku. Tapi kata Allah, ini umatnya Nabi Muhammad. Ada satu umat, ya, yang mereka menjalankan puasa Ramadan 30 hari diampunkan dosanya. Nabi Musa minta itu jadikan umat saya, nggak bisa. Ini umatnya Rasulullah SAW. Ini umatnya Nabi Yuna wa Maulana Muhammad. Ketika mereka mengajarkan amal-amal yang kecil ini, ya, yang sedikit tapi pahalanya besar. Ya, umat-umat terdahulu sholatnya ribuan rakaat, umatnya Nabi Muhammad SAW diringankan oleh Allah SWT, dikasih keringanan, banyak dikasih udzur. Ketika kita berpergian ada namanya musafir, ya, ketika perempuan lagi kena namanya merah, dia diliburkan dalam sholatnya. Nikmat jadi umatnya Rasulullah, enak sudah, ya, umatnya Nabi Yuna wa Maulana Muhammad udah paling nikmat. Kita syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana Allah memuji Rasulullah? Ya, kita kalau dengerin ceramahnya para habaib, para ulama, pasti pertama diawali dengan kalimat alhamdulillah, kalimat pujian, ya, pujian kepada Allah. Jadi pujian ini terbagi-bagi. Ada pujian Rabb kepada Rabb, ada pujiannya Allah kepada Allah, ada pujian Rabb kepada hamba, ada pujiannya Tuhan, ada pujiannya Allah SWT kepada hamba, ada pujiannya lagi hamba kepada Allah, ada lagi pujian hamba kepada hamba. Salah satunya pujiannya Rabb kepada Rabb apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah. Ya, nggak ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kita nuntut ilmu, ya, ini satu pujian. Ya, kita tambah giat ibadah, ini juga pujian nama Allah. Kita tambah giat sujud, kita tambah giat tahajud, ini juga pujian nama Allah SWT. Ya, kita hadir di majlis, ini pujian, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian Allah kepada hambanya, sebagaimana Allah puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad dipuji sama Allah. Dan pujian hamba kepada hamba, sebagaimana Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, memuji sahabatnya Sayyidina Umar, memuji para sahabat-sahabatnya, memuji umatnya, ya. Dan kita muji anak kita ganteng, ya, ini Habib ganteng-ganteng banget, ya, ini kiai cakep-cakep banget, ya, ini bini kita cakep cantik, ya, ini kita punya tetangga dermawan. Semuanya itu pujian semata-mata memuji Allah. Karena yang ngasih cantik Allah, yang ngasih ganteng, yang ngasih dermawan, yang ngasih bagus Allah Subhanahu, yang ngasih semuanya adalah Allah. Jadi kita puji, semuanya pujian itu tertuju semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita dengerin ya Habib Fahmi. Saya nggak panjang lebar, ini tamu khusus ya di Jakarta. Habib Atwal Minni, antum harus lebih panjang dari kita orang, ya, jangan ada yang ngantuk. Masya Allah. Ada satu kisah di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang pemuda bangor, nakal, ya, non geblek, bahasa Sunda non dah, ya Allah, ya, bedagul, ya, macam-macam songong, ya. Ini pemuda satu kampung ya, satu kampung Cipancar apa Serawi, nggak ada yang demen namanya pemuda. Tapi ini pemuda punya keistimewaan, tiap mau masuk bulan Maulid, ya, ya, dia beli sisir, dia potong rambutnya, ya enggak, dia beli wewangian, dia beli sembako buat dibagi nama tetangganya, ya, untuk menyambut daripada bulan Rabiul Awal. Wah, subhanallah, nih pemuda meninggal, ya, di kota Basrah. Ada suara di langit ketika pemuda orang-orang Basrah tidak mau mengkafaninya, ngurus jenazahnya, ya, nggak mau. Karena nih pemuda terkenal bangor, terkenal bedagulan, terkenal songong dan macam-macam. Masyarakatnya nggak ada yang demen sama dia. Akhirnya, ya, ada aungan dari langit nyuruh penduduk Basrah untuk mengurus jenazah tersebut. Sampai diurus. Sudah diurus, diberesin, dimandiin, dikafanin, sampai disolatin, sampai dikubur. Sudah selesai. Udah selesai, malam hari penduduk Basrah bermimpi pemuda tersebut ada di singgasana. Ada di singgasana. Duduk, ya, kayak raja. Ya. Nyampe pagi-pagi menjadi gosip, bahan rumpian penduduk Basrah. Ya, ini gue ketemu tadi malam nih pemuda nih, orang, ya,
Ya Allah, ini Bib aneh campur-campur Bib. Di Madura 3 tahun, di Jawa Timur 4 tahun, lahirnya di Purwakarta. Di Tegal 6 tahun, di Jakarta udah campur-campur. Ya Allah, Masya Allah. Wah akhirnya tuh nih pemuda dijadiin bahan rumpian pagi-pagi. Tadi malam kata tetangga-tetangganya, saya malam saya mimpi. Iya saya juga mimpi. Saya juga mimpi, saya juga mimpi. Mimpi siapa? Ketemu nih pemuda. Bertemu nih pemuda. Ada di singgasana. Ya, ketika ditanya kenapa engkau punya kedudukan sampai punya kedudukan kayak begini? Saya punya kedudukan kayak gini karena saya tiap mau masuk bulan Rabiul Awal, hati saya girang dan menyambut daripada bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu pemuda punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat apa? Dengan berkat menyambut daripada kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah, ya. Di dalam kitab Qira'ah disebutkan qiraah tarikhil anbiya wa sahabah wa tabi'in yugawil iman. Ya, ini Habib-habib, kiai-kiai, ajengan-ajengan di pondok-pondok, di kampung-kampung, ayo ngajak baca maulid. Ya, kalau kita punya makanan jasmani, ya pakai lemper, pakai pecel, pakai lamongan, ya badan kita seger lagi. Nah ini kita perlu makanan rohani, makanan hati, makanan iman, ya. Makanan iman kita adalah dengan kita mendengarkan daripada sejarah Nabi kita Muhammad. Ketika dengar sejarah Nabi, dengar sejarahnya ulama, dengar sejarahnya sahabat, dengar sejarah tabi'in, maka bangkit. Maka bangkit. Ya, inilah dakwahnya Wali Songo. Ya, inilah dakwahnya Wali Songo punya dakwah 5M kata guru saya Mbah Maimun Zubair. Ya, 5M. Ya, gampang dakwahnya Wali Songo. Ini yang dipakai ini dakwahnya Wali Songo ini. Ya, yang Wali Songo ini sukses mengislamkan negeri Indonesia ini dengan 5M ini. Yang pertama, maca Quran. Baca Quran. Yang kedua apa? Manakiban. Baca manakib, sejarahnya Nabi, sejarahnya sahabat, sejarahnya tabi'in, sejarahnya ulama. Yang ketiga apa? Mau'idatul hasanah, menyampaikan tausiah dari ulama-ulama kita ya. Kalau saya cuma keset, bukan ulama ya. Ini ulama-ulama kita yang di depan. Ya, walaupun saya cuma pengen jadi keset yang manfaat. Ya, biar diinjak sama ulama, biar berkah. Yang keempat, ya, M yang keempat apa? Mangan. Habis Mau'idatul hasanah mah ada Bib makanan Bib? Ada, alhamdulillah. Komplit, udah 4M ada nih. Yang kelima apa? Yang kelima mulih, balik. Masih mau di sini aja, pulang dengan tertanam cinta sama Nabi. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala cerita nih, siapa ini dunia, langit, surga semuanya saya ciptakan buat Muhammad, ya, buat Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad dikasih ilham untuk menanyakan sama Allah, ya Allah, aku diciptakan buat siapa? Antali ya Muhammad, ya, engkau buat aku wahai Muhammad. Nabi Muhammad buat Allah, bukan buat kita. Ya, jangan kira kita sholawat sama nabi-nabi yang untung, kita yang untung. Kita yang untung. Ya, lalu Allah juga bertanya ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berfirman nama Rasulullah dalam hadis qudsi, ya Muhammad, aku untuk siapa? Nabi Muhammad diam, terdiam, nggak mau jawab. Apa jawaban Allah? Ana liman yusalli alaihi. Saya untuk orang-orang yang mereka mau bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah untuk orang-orang yang mereka mau bersalawat. Ya, ketika Allah nyuruh salat, Allah nyuruh zakat, Allah nyuruh puasa, ya diperintahkan kepada
hambanya. Tapi ketika Allah menyuruh salawat, Allah tak duluan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah ngeduluin. Sesungguhnya aku Allah dan para malaikatnya bersolawat sama Nabi Muhammad. Ya, aku dan Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yusholluna 'alan nabi. Solawatnya Allah rahmat, solawatnya Allah ampunan buat kita. Ya, dilanjut ya ayyuhalladzina amanu, baru disuruh. Kenapa bukan ya ayyuhal muslim? Kenapa bukan ya ayyuhal muslim? Ya, kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang beriman tuh mudah diperintah, nggak susah. Ada nggak orang Islam nggak sholat? Ada nggak orang Islam waktu Ramadan nggak puasa? Namanya Islam KTP. Namanya Islam. Nah, makanya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi wasallim taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Orang beriman disuruh baca sholawat. Ini dengar-dengar nih kampung. Ya, Bib. Aneh beberapa kali makan di sini, Bib. Ada ajaran-ajaran baru masuk pondok. Di sini pondok-pondok yang mereka anti maulid. Hati-hati. Ya. Nggak jauh nih dari sini nih. Ya, hati-hati. Disuruh anti habaib, hati-hati. Jadi sabikun as-sabikun, ya. Jangan jadi almasik yang menghilangkan sejarah leluhurnya. Ya, jangan jadi orang yang menghilangkan leluhurnya, tapi yang ngikutin leluhurnya. Bapaknya senang maulid, cucunya kagak. Bapaknya senang ziarah kubur, cucunya kagak. Durhaka nggak yang begitu? Durhaka nggak, Bu? Durhaka nggak? Durhaka. Hati-hati. Ya, masuk di kampung-kampung nggak tahu baru 1-2 tahun nih. Hati-hati ya. Hati-hati. Ikutin leluhurnya. Syekh Bakar bin Salim bilang kullu khairin fittiba man salaf. Segala kebaikan ada di jalannya para leluhur. Ya, leluhur kita matinya udah satu, ada yang lagi sholat, ada yang lagi matinya, ada yang lagi puasa. Benar nggak? Nih, leluhur orang-orang Wanayasa sini matinya macam-macam, Bib. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi puasa. Makanya habaib kalau masuk Wanayasa, orang-orang Wanayasa cinta. Karena apa? Emang leluhurnya matinya, masya Allah. Ada yang hari Jumat, ada yang lagi puasa, ya nggak? Ada yang lagi, jangan nyampe, ada yang lagi menghina anak cucu Rasulullah. Na'udzubillah min. Bapak ibunya matinya enak, wangi, sholat, sujud, puasa, anaknya nggak taunya membid'ahkan, mengharamkan, tidak ngikutin, ya, anti maulid Nabi, ya enggak. Nah, minta tolong sama bapaknya, minta tolong sama ibunya yang mereka ahli maulid. Gimana mau nolongin? Ya, mereka ahli ruku was-sujud, ya, mereka ahli ruku was-sujud juga, ya, wasyam, ya, tapi mereka gelil adab sama Rasulullah. Nggak tahu tuh yang ngajarin ruku siapa, nggak tahu tuh yang ngajarin sujud siapa, nggak tahu tuh yang ngajarin sholat siapa, yang ngajarin Nabi Muhammad. Ada benar Rabbi fa ahsana ta'dib. Nabi Muhammad langsung tarbiyahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sandalnya Nabi Muhammad langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati, ya. Hati-hati, ada zaman di mana ustadz, kiai ngajak memusuhin duriyah Nabi. Hati-hati. Saya dengar dari guru kami Samahatul Al-Ustadz Abdurrahman bin Al-Kutub Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini wali kutub, muhaddis. Pernah menyampaikan, ya, yang saya dengar dari guru saya dalam kutipan ceramahnya, bahwasanya beliau mengatakan ada nanti sejelek-jeleknya zaman di mana zaman itu orang-orang diajak memusuhi anak cucu Rasulullah. Ya, hati-hati. Ya, pegang ini.
Ada benci sama anak cucu Rasulullah, udah ada dalilnya. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah, ya, matinya nggak selamat. Na'udzubillah min, tanam di hati, tanam di hati, ya. Tidak tadi disebutkan hadis, ahibullah lima yaddukum bih min amih, wa ahibuni li hubbillah, wa ahibu ahlil bait li hubbi. Kamu bisa sampai kepada Allah, cinta kepada Allah lewat apa? Lewat nikmat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lewat Nabi Muhammad. Ini ada rantainya, ada kamu nggak bakal nyampe kepada Allah kalau nggak lewat Rasulullah. Kamu nggak bakalan nyampe kepada Rasulullah kalau nggak lewat Allah, lewat ahlul baitnya Nabi, lewat anak cucunya Nabi. Sekarang ada yang namanya Thariqah, ya, ada namanya usul, katanya usul, usul, ya, nggak mau baca ratib, nggak mau baca ini, nggak mau baca maulid, nggak mau baca ini, ya, yang dibaca satu ini wiritan. Tapi ceritanya kalau habis baca tuh wiritan, katanya mobilnya baru beli mobil, kabarnya hari pertama gitu, baru beli mobil hari pertama, hari kedua statusnya udah ditagih sama bank, ya enggak? Bukan usul ilallah, bukan usul sama Allah, itu usul dunia itu. Hati-hati, ya. Kita bisa nyampe usul kepada Allah, salah satu surutnya hubbul alim. Bisa enggak lah? Sama ulama benci, gimana kita percaya? Sama yang kedua tingkatan lagi hubbu ahlul bait, cinta sama ahlul bait, sampai hubur Rasul, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya udah Bu, Pak, ikutin caranya Wali Songo yang tadi 5M didengerin, ya. Maca Quran, manakiban atau muludan, ya. Habis itu mau'idatul hasanah, setelah mau'idatul hasanah mangan, habis mangan mulih. Bu, enak nggak? Enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita tertanam cinta sama Nabi Muhammad. Dijanjiin sama Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cinta. Yang kita cinta, kita cinta sama Nabi, insya Allah kita kelak dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, samahni habib, samah.